Shalom teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Training Administration. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Daniel Repdap, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Alvina Damaria Sinaga. Yang ketiga ada Elsa Sinambela. Yang keempat ada Hasri Gracela Huta Barat. Yang kelima ada Selvia Royani Hutayan. Dan yang terakhir ada Vicky Manulang. Selamat menonton. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi training. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi training atau administrasi pelatihan. Nah, administrasi training itu adalah perekat dari proses pelatihan dari semua pekerjaan yang telah kita lakukan yang bertujuan untuk dapat menganalisis kebutuhan dari si pelamar. Atau administrasi training ini juga merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mempraktikkan beberapa teknik kinerja yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor ataupun di perusahaan tersebut. Pelatihan dan juga rencana pelatihan ada hal-hal detail yang harus kita perlihatkan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu memesan pelatih. Maksud dari memesan pelatih ini ialah di mana kita sebelum melakukan administrasi pelatihan, kita harus menyiapkan siapa pelatih yang akan melakukan pelaksanaan pelatihan administrasi tersebut. Nah, dalam hal ini, pelatih ini bisa kita gunakan baik dari luar ataupun dari perusahaan itu tersebut. Tetapi, jika pelatih dalam suatu perusahaan itu lagi ada kesibukan atau lagi ada handle ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita bisa memesan pelatih dari luar perusahaan tersebut. Maka dari situ terlebih dahulu kita harus menanyakan kepada panitia ataupun pelatih dari perusahaan dalam itu apakah mempunyai waktu dalam pelaksanaan pelatihan administrasi tersebut. Jika tidak, maka kita akan langsung mengambil tindakan memesan pelatih dari perusahaan lain ataupun dari perusahaan luar. Nah, selanjutnya itu ada memesan ruangan. Maksudnya ini adalah kita harus memesan ruangan yang layak untuk dilaksanakannya pelatihan administrasi tersebut. Dalam hal ini, ruangan itu juga harus bagus, nyaman, dan nyaman untuk digunakan dalam pelaksanaan pelatihan administrasi tersebut. Selanjutnya itu adalah memesan kursus. Nah, maksud dari sini itu si pelatih itu memesan kursus sesuai dengan kebutuhan si karyawan tersebut. Dari menganalisis kebutuhan si pelamar, dari situlah si pelatih dapat menentukan kursus apa yang cocok atau kursus apa yang dibutuhkan bagi si karyawan tersebut. Selanjutnya itu adalah memesan akomodasi. Memesan akomodasi ini merupakan segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam terlaksananya administrasi training tersebut. Selanjutnya itu adalah memesan bahan-bahan yang digunakan seperti makanan ataupun snack serta minuman yang akan diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan administrasi tersebut. Selanjutnya itu memberitahu delegasi tentang tempat khusus mereka. Nah, di sini itu memberitahukan tempat di mana si karyawan ini atau di mana tempat pelaksanaan pelatihan administrasi itu berlangsung. Selanjutnya itu menjaga agar tempat yang digunakan itu seminimal mungkin. Maksudnya ini menjaga keamanan dan juga situasi di sana apakah baik atau tidak. Nah, jika baik, maka di situ akan dapat dilaksanakan pelatihan training. Tetapi jika ada goncangan ataupun gangguan dari luar, maka pelaksanaan administrasi training ini tidak bisa dilakukan secara baik. Selanjutnya itu memastikan delegasi untuk mempersiapkan sepenuhnya apakah sudah bersedia atau sudah lengkap persyaratan-persyaratan dalam untuk dapat melakukan ataupun untuk dapat melaksanakan pelatihan administrasi training tersebut. Nah, selanjutnya itu atasan itu mengarahkan kapan waktu, tempat, dan di mana lokasi akan berlangsungnya pelaksanaan administrasi tersebut. Selanjutnya itu menyimpan catatan pelatih dan membayar tagihan. Dalam proses pelatihan administrasi ini kita harus membayar keseluruhan apa-apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan administrasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengelola proses pelatihan. Bagaimana sih cara mengelola proses pelatihan? Nah, dalam hal ini, mengelola proses pelatihan ini dia dibagi menjadi dua.
Yang pertama itu mempersiapkan akomodasi, mulai dari lokasinya, makanan, snack, ataupun minuman, serta tempatnya di mana, dan juga waktunya kapan. Nah, kedua itu adalah pengamanan dan juga pelatihan. Dalam pengamanan dan juga pelatihan ini, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menyiapkan perjanjian kerja. Yang kedua itu mempersiapkan daftar khusus. Yang ketiga itu mengkonfirmasikan tempat untuk memastikan apakah kursus itu dapat berlangsung di tempat yang sudah dipesan terlebih dahulu. Yang keempat itu adalah mengirimkan formulir pendaftaran. Terus yang kelima itu adalah mengirimkan instruksi prakerja dan juga gabungan dari beberapa instruksi tersebut. Yang keenam itu adalah mengirimkan peserta pelatihan secara detail. Maksudnya ini mengirimkan peserta nama-namanya secara detail dalam pelaksanaan administrasi training tersebut. Nah, yang ketujuh itu adalah mengirimkan peserta pelatihan ke pusat. Seleksi dari peserta pelatihan itu akan dikirimkan lagi ke pusat. Nah, dari pusat inilah nanti kita akan menentukan karyawan mana yang cocok atau karyawan mana yang dibutuhkan dari salah satu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Administrasi prakursus. Yang pertama, mempersiapkan akomodasi lokasi, makna penyegar pengamanan dan pelatihan. Di mana setelah Anda menyelesaikan rencana pelatihan, Anda perlu memesan tanggal tertentu di lokasi pelatihan yang Anda pilih. Anda perlu melakukan ini sedemikian mungkin. Ruang pertemuan di tempat perlu dipesan antara 2 bulan ke depan. Pusat pelatihan seringkali memesan tanggal paling populer setahun ke depan. Saat Anda membuat pemesanan, pastikan Anda memilih tanggal yang Anda inginkan. Ditambah dengan beberapa tanggal alternatif, Anda juga harus memastikan sebelumnya bahwa pelatih bersedia pada tanggal-tanggal yang Anda tentukan. Konfirmasikan pemesanan secara tertulis dan jelaskan persyaratan Anda atau Anda harus sudah memiliki persyaratan yang tercantum pada spesifikasi kursus Anda. Akhirnya, Anda tinggal mengkonfirmasikan tanggal dengan pelatih Anda. Maksudnya di sini, saat ingin melakukan kursus tersebut, sebaiknya kita sudah melakukan persiapan, baik itu untuk tempat, waktu, dan saat-saat jam untuk melakukan pelatihan tersebut, sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan antara si pelatih dan individu yang ingin melakukan kursus tersebut. Yang kedua, mempersiapkan prinsip kerja. Jika Anda memutuskan untuk mendirikan sebagai pusat laba, maka Anda perlu untuk meningkatkan bagian administratif dari proses tersebut untuk melacak apa yang sedang dibebankan ke departemen lainnya. Yang pertama, pelatih atau staf penjualan memberikan administrasi pelatihan tentang pekerjaan yang dapat diisi ulang di masa mendatang. Yang kedua, administrasi pelatihan membuat perjanjian kerja bernomor. Yang ketiga, tanda tangan untuk mengotorisasi pembayaran diperoleh. Salinan perjanjian kerja diberikan kepada pelanggan dan yang aslinya disimpan di file. Perjanjian kerja adalah kontrak antara Anda dan pelanggan yang membayar. Ini harus mencakup pekerjaan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, berapa biayanya, kapan biaya akan dilakukan, dan siapa yang akan membayar untuk pekerjaan itu. Maksudnya di sini juga tahap-tahap untuk mempersiapkan prinsip kerja dan juga perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan saat sebelum untuk memulai pelatihan tersebut. Yang ketiga, persiapan daftar kursus. Inti dari sistem administrasi adalah kursus. Setelah menerima nomor kursus dan nomor administrator, menyiapkan satu set kursi kosong. Harus ada daftar untuk setiap kursus. Jadi, sudah selesai kita akan tampilkan. Yang pertama, judul, tanggal, dan lokasi kursus. Yang kedua, jumlah maksimum tempat. Yang ketiga, nama dan lokasi delegasi. Yang keempat, tempat yang belum diisi. Yang kelima, service dan delegasi atau daftar tunggu. Cadangan adalah orang-orang yang pertama, tidak mendapatkan tempat pada daftar prioritas atau pada jalur selanjutnya tidak bersiaga untuk yang sebelumnya. Jika tidak ada orang dalam daftar tunggu, Anda dapat mengajak siswa yang mengikuti kursus selanjutnya untuk dijadikan cadangan. Hal ini juga memudahkan siswa untuk berpindah dari satu mata kuliah ke mata kuliah lainnya. Seharusnya hanya ada satu daftar untuk setiap kursus.
dan hanya satu orang yang bertanggung jawab untuk pemeliharaannya. Daftar dapat berupa selembar kertas dan sistem administrasi terkomputerisasi. Hanya satu orang yang harus memiliki daftar informasi yang tersedia bagi satu orang yang memiliki kebutuhan untuk sekarang. Seperti gambar di bawah ini. Contohnya, perjanjian kerja dan perjanjian isi ulang. Supplier melakukan pekerjaan pelayanan yang membayar pekerjaan tersebut. Dalam penjelasan berikut kita dapat melihat divisi kepada operasi manufaktur, departemen terhadap pelatihan manajemen. Keterangan pekerjaan yang dilakukan, kursus program studi manajemen, tanggal 19 Juni 1992. Jumlah pelatih yang dapat disediakan biaya administrasi 160.000 euro per pelatihan per hari. Jumlah uang jumlah kuartal ketiga tahun 1992. Total jumlah yang dapat diisi ulang yaitu C1760. Perubahan. Pembatalan dalam jangka waktu 6 minggu dari pengadilan akan menambah biaya pembatalan yang harus dibayar penuh per orang. Perubahan perjanjian pengadilan ini dapat dilakukan dengan persetujuan bersama dari both parties. Persetujuan. Saat ingin melakukan kursus pelatihan berikut, pemasok harus mengisi nama, tanda tangan, dan tanggal, dan juga pelanggan mengisi nama, pusat biaya yang untuk diisi ulang, tanda tangan, dan tanggal. Saya Tergra Salota Barat, saya akan menjelaskan bagian administrasi pelatihan. Administrasi pelatihan ini yang dimana fungsinya turut memegang adil dalam suksesnya perusahaan. Nah, oleh karena itu, step di bagian administrasi bukan hanya untuk dituntut untuk terampil menyelesaikan tugas-tugasnya di kantor, namun juga perlu memiliki sikap positif terhadap kerjaan. Nah, ia harus bisa merencanakan, mengorganisir, serta mengontrol seluruh kerjaannya dengan baik, agar seluruh kerjaan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Lalu dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan semua peserta dapat lebih terampil lagi dalam mengelola administrasi kantor. Selanjutnya, getting the names right, atau mendapatkan nama yang benar, yang dimana catatan personalia adalah sumber yang paling akurat, karena catatan ini berhubungan dengan nama formal. Catatan ini sangat berguna ketika orang lebih suka menggunakan nama tengah atau nama panggilan mereka satu-satunya. Satu-satunya cara yang sangat mudah untuk mendapatkan nama yang benar adalah dengan bertanya kepada orang-orang itu sendiri. Ini tidak perlu sulit jika proses administrasi menggunakan formulir pendaftaran, seperti pada slide yang sebelumnya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan nama yang benar. Yang pertama, terlebih dahulu dikonfirmasikan, yang dimana memberitahukan kandidat tentang tempat sedini mungkin sehingga mereka dapat memesan tanggal di buku harian mereka. Lalu yang kedua, pastikan kursus, yang dimana administrasi pelatihan ini harus terus mengawasi bagaimana tempat-tempat kursus diambil. Jika ada yang keluar, administrasi memberitahukan cadangan bahwa tempat sekarang tersedia. Lalu penyebab utama pembatalan tempat adalah tekanan kerja, yang dimana biaya pembatalan dapat membantu meminimalkan pembatalan. Terkadang Anda harus membatalkan kursus karena terlalu banyak pembatalan. Selalu pertimbangan kursus yang dibatalkan sebagai kegagalan, karena itu adalah kehilangan total pembelajaran dari sumber daya. Mungkin layak untuk menagih seluruh biaya kursus yang dibatalkan kepada organisasi yang menarik orang-orangnya dari kursus tersebut. F. Mengelola proses pelatihan. Pada bagian ini, kita harus menetapkan harapan satu-satunya, apa alasan pembatalan, keadaan darurat pribadi. Usahakan selalu untuk memesan jumlah maksimum siswa yang diperbolehkan dalam spesifikasi kursus. Jika ada pembatalan di menit-menit terakhir, Anda harus memiliki jumlah minimum siswa yang diperlukan untuk menjalankan kursus dengan sukses. Dalam mengelola proses pelatihan, ada 10 hal yang perlu diperhatikan.
sebelum melakukan pelatihan. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Bagian ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan serta sejauh mana kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Yang kedua, menguji dan menganalisis jabatan dan tugas. Bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi tentang suatu jabatan untuk penyusunan standar tertentu. Yang ketiga, klasifikasi dan penentuan peserta pelatihan. Digunakan untuk penentuan peserta, khususnya dalam hal jumlah dan untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, merumuskan tujuan pelatihan. Bertujuan untuk mengetahui apa saja tujuan dari pelatihan yang akan dilakukan. Yang kelima, rancangan program pelatihan, yaitu untuk menentukan apa saja program yang akan dilakukan selama pelatihan berlangsung. Yang keenam, rencana program pelatihan, untuk menentukan penyelenggaraan program pelatihan. Yang ketujuh, menyusun dan mengembangkan kerangka acuan. Yang kedelapan, pelaksanaan program pelatihan. Pada pelaksanaan program pelatihan terdapat 2 tahap, yaitu 1 tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Yang kesembilan, evaluasi program pelatihan, yaitu untuk mengetahui keberhasilan suatu pelatihan yang telah dilakukan. Yang ke-10, tindak lanjut pelatihan. G. Mengirimkan formulir pendaftaran. Pada bagian ini, kita harus menunjukkan biaya dan biaya pembatalan dengan jelas di formulir pendaftaran. Ini akan meminimalkan argumen di masa depan. Juga identifikasi orang atau organisasi yang bertanggung jawab membayar biaya tersebut. Nomor anggaran atau pusat biaya dibuat dengan jelas. Menasihati siswa tentang tempat kursus pada tahap ini memungkinkan mereka untuk merencanakan pengaturan perjalanan mereka. Ide bagus untuk menanyakan nama lengkap siswa serta nama yang ingin mereka gunakan selama kursus. Formulir pendaftaran mengingatkan siswa tentang kehadiran mereka. Ini juga menghilangkan orang-orang yang tidak dapat hadir. Kirimkan formulir pendaftaran 6 minggu sebelum kursus dimulai. Jika Anda mengirim formulir lebih awal, ada kemungkinan kursus akan dilupakan. Mengirim formulir lebih lama lagi tidak akan menyisakan cukup waktu untuk mencari penggantinya jika seseorang keluar. Formulir tersebut harus memiliki nama kursus serta tanggal mulai dan berakhirnya kursus. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mencantumkan tanggal dan hari. Ini membantu untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, formulir pendaftaran kursus lengkap dalam modal blok dan kembali. Yang tercantum yaitu judul kursus, tanggal kursus, biaya kursus, lokasi kursus, nama, seperti yang Anda inginkan untuk ditampilkan pada sertifikat. Contohnya, Miss Bertram G. Blocks. Nomor staf, organisasi job title grade, misalnya IHQ, ESC, EMO, departemen. Alamat lokasi, alamat surat elektronik, nomor telepon internal, manajer nama, manajer lokasi alamat, manajer alamat mail elektronik, ekstensi internal manajer nomor, nomor pusat biaya. Untuk biaya pembatalan kursus sebesar 860 tidak berlaku dalam keadaan darurat pribadi. Yang terakhir, tanda tangan manajer. Formulir pendaftaran juga harus menanyakan apakah delegasi memiliki diet khusus, akses atau persyaratan lainnya. Contohnya, mengirimkan instruksi pada prakerja dan bergabung, mengirim detail peserta ke pelatih, kirim detail hadirin ke pusat pelatihan, dan yang terakhir ubah catatan perilaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel.
Selanjutnya, administrasi untuk membantu Anda menilai sistem tertentu. Berikut ini adalah daftar sistem fasilitas perencanaan program. Jadwal kursus yang diusulkan, alokasi pelatihan, lokasi, alokasi anggaran, jadwal revisi, pemesanan kursus, status tempat kursus, rincian, lowongan, reservasi blokir pemesanan atau tanpa nama siswa yang ditentukan jika diperlukan, pemesanan yang belum dikonfirmasi, daftar tunggu, surat pemberitahuan, instruksi bergabung, daftar lampiran prakerja, faktur biaya pembatalan, akomodasi, alokasi kamar, daftar harian rincian penghuni, faktur pendaftaran, akomodasi pengunjung, statistik, pernyataan untung atau rugi, jumlah delegasi per kursus, tingkat putus sekolah, pemanfaatan sumber daya, jam pelatihan prakaryawan, biaya pelatihan prakaryawan, biaya per tempat kursus, dokumentasi kursus, sertifikat, kartu nama, rencana kerah, daftar delegasi, rencana tempat duduk, pengelompokan, daftar minuman, daftar kontak pengisian, catatan pelatihan karyawan, catatan pemesanan, transfer, pembatalan dan biaya, fasilitas penyelidikan dan laporan, pembatalan, catatan atau pembaruan catatan pelatihan. Kesimpulan, administrasi pelatihan adalah pelekat dari proses pelatihan. Pada bab ini mencakup 2 langkah dari proses pelatihan, yaitu ada yang disebut sebagai prakursus administrasi dan pasca kursus administrasi. Dalam bab ini juga membahas peran akan komputer dalam proses administrasi dalam pelatihan. Mengelola pelatihan harus mempersiapkan akomodasi lokasi, makanan penyegar, perjanjian, mempersiapkan daftar konfirmasi tempat, memastikan kursus lengkap, mengirimkan formulir pendaftaran, mengirimkan instruksi prakerja dan gabungan, kirim peserta pelatihan secara detail, kirim peserta pelatihan ke pusat. Tujuan dari pelatihan ini bagi peserta adalah memahami bagaimana mengelola kantor secara efektif, memahami peran penting dan fungsi staf admin dalam menunjang aktivitas perusahaan sehari-hari, mampu menyusun daftar prioritas sesuai tugas dan tanggung jawab, mampu mengelola informasi yang dibutuhkan oleh unit-unit lain, dapat lebih terampil dalam mengelola administrasi kantor, mampu meningkatkan profesionalitas kerja, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Demikian hasil dari presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.